bencana tsunami adalah gelombang laut besar yang terjadi akibat gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, atau hantaman benda langit seperti meteor. Gangguan tersebut menyebabkan pergeseran besar massa air laut yang kemudian membentuk gelombang dengan kecepatan tinggi dan daya rusak besar. Tsunami biasanya terjadi secara tiba-tiba dan dapat menjalar ribuan kilometer dari pusat gangguan. Ketika mencapai wilayah pesisir, gelombang tsunami bisa menghantam daratan dengan kekuatan besar, menimbulkan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan lain-lain. Dampak tsunami terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik mencakup tentang kerusakan bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas umum, hancurnya pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi, dan bisa merusak lahan pertanian akibat genangan air laut. Yang kedua, dampak sosial. Dampak ini mencakup banyaknya korban jiwa dan luka-luka, hilangnya anggota keluarga atau sanak saudara, pengungsian besar-besaran, dan meningkatnya jumlah tunawisma, serta gangguan pada layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Dan yang ketiga adalah dampak ekonomi. Dampak ini mencakup kerugian materi dalam jumlah besar, terhentinya kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perikanan, dan pariwisata, serta biaya tinggi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Keempat adalah dampak lingkungan. Dampak ini mencakup pencemaran air dan tanah akibat lumpur serta limbah, hancurnya ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan juga hutan mangrove. Dan yang terakhir yaitu masuknya air ke daratan yang merusak kesuburan tanah. Kelima yaitu dampak psikologis. Dampak ini mencakup trauma dan stres pasca bencana, gangguan mental seperti depresi dan kecemasan pada korban, serta rasa kehilangan dan ketidakpastian masa depan. Langkah mitigasi bencana tsunami meliputi upaya sebelum, saat, dan sesudah tsunami untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Yang pertama yaitu mitigasi sebelum tsunami. 1. Pendidikan dan sosialisasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tsunami, tanda-tandanya, dan langkah penyelamatan diri. 2. Pembuatan peta risiko, yaitu mengidentifikasi wilayah rawan tsunami dan membuat peta evakuasi serta zona bahaya. 3. Pembangunan infrastruktur tanggul, yaitu membangun tanggul laut, tembok penahan gelombang, serta rumah tahan gempa dan tsunami di wilayah rawan. 4. Penanaman vegetasi pantai, yaitu menanam mangrove atau vegetasi lain yang dapat mengurangi kekuatan gelombang. 5. Pelatihan dan simulasi, yaitu mengadakan latihan evakuasi rutin di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan permukiman. Yang kedua yaitu mitigasi saat tsunami terjadi. Yang pertama adalah melakukan evakuasi cepat, yaitu segera menuju tempat yang lebih tinggi atau titik evakuasi setelah merasakan gempa kuat atau mendengar peringatan tsunami. Yang kedua, menghindari pantai, yaitu tidak mendekati atau kembali ke pantai sebelum ada pengumuman resmi bahwa kondisi aman. Yang ketiga, membawa perlengkapan penting, yaitu membawa tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, air, makanan ringan, dan senter. 3. Mitigasi setelah tsunami, pencarian dan penyelamatan, melakukan evakuasi korban, pertolongan pertama, dan pencarian orang hilang, pemulihan infrastruktur, memperbaiki fasilitas umum dan layanan dasar yang rusak, pemulihan psikologis, memberikan dukungan mental dan psikososial kepada korban bencana, evaluasi dan pembelajaran, menilai kembali kesiapan dan respon yang telah dilakukan, serta memperbaiki sistem mitigasi yang ada. Mitigasi tsunami perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana ini. Jadi, kesimpulannya adalah
tsunami adalah bencana alam yang menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Dampaknya mencakup seperti kerusakan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan psikologis. Untuk mengurangi dampaknya, kita memerlukan beberapa langkah mitigasi, yaitu seperti edukasi, sistem peringatan dini, evakuasi, serta